Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang gaya gravitasi. Kali ini kita akan melanjutkan tentang medan gravitasi. Jadi, apa sih medan gravitasi itu? Oke, kita bahas ya. Pertama kali kalian dengar kata medan, apa sih yang kalian pikirin? Mungkin kalian akan berpikir tentang suatu tempat atau area atau ruang atau yang lain lah intinya. Tapi iya ya, kamu benar. Jadi medan gravitasi itu yang pertama, medan gravitasi itu menunjukkan daerah yang mendapat pengaruh gravitasi. Nah, analoginya tuh gini. Misal kamu membuat api unggun. Nah, api unggun ini akan menciptakan, kita sebut sebagai medan panas. Ya kan? Misal kalau kamu berada di sekitaran api unggun ini, maka kamu akan merasakan panas. Kalau kamu berada semakin dekat dengan api unggun ini, kamu akan merasa semakin panas, ya kan? Kalau kamu semakin jauh dari api unggun ini, maka kamu akan semakin merasa tidak panas. Gitu ya. Ya, itulah analogi dari medan gravitasi yang mirip seperti medan panas ini. Gitu ya. Kemudian nomor 2, medan gravitasi itu menunjukkan berapa gaya gravitasi yang bekerja untuk setiap satu satuan massa. Maksudnya gimana? Contoh, misal kamu mempunyai massa sebesar 50 kg dan mendapat gaya gravitasi bumi sebesar 500 Newton. Itu berarti kamu berada dalam medan gravitasi bumi sebesar 500 Newton per 50 kg atau sebesar 10 Newton per kilogram. Ini adalah medan gravitasi kalau kamu mempunyai besar massa sebesar 50 kg dan mendapat gaya gravitasi bumi sebesar 500 Newton. Ini medan gravitasi di tempatmu. Itu ya. Ini menunjukkan setiap 1 kg atau setiap satu satuan massa dari tubuhmu itu mendapat gaya gravitasi sebesar 10 Newton. Ya, ingat ini, menunjukkan berapa gaya gravitasi yang bekerja untuk setiap satu satuan massa. Contohnya ini, setiap 1 kg dari tubuhmu mendapat gaya gravitasi sebesar 10 Newton. Itulah medan gravitasi. Gitu ya, sudah paham? Kalau kita tulis dalam bentuk matematika, maka medan gravitasi sama dengan gaya yang bekerja dibagi dengan massa benda. Itu ya. Ini contohnya seperti ini tadi, contohnya. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk matematika, medan gravitasi sama dengan gaya yang bekerja dibagi dengan massa benda. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang gaya gravitasi, bahwa gaya gravitasi itu sama dengan konstanta gravitasi kali M1 kali M2 dibagi dengan R kuadrat. Sekarang kita coba masukin gaya gravitasi ini ke dalam persamaan. Jadi kalau kita masukin medan gravitasi sama dengan F per MB, F-nya sama dengan G kali MS atau massa sumber dikali massa benda dibagi dengan R kuadrat dibagi dengan MB. Massa 1 dan massa 2-nya kita buat menjadi massa sumber dan massa benda. Ya kan? Ya, dibagi dengan R kuadrat dibagi dengan MB. Kemudian massa bendanya bisa kita coret, yang tersisa hanya G dikalikan dengan massa sumber gravitasi dibagi dengan R kuadrat. Nah, enaknya ditulis sebagai G dikalikan dengan M besar dibagi dengan R kuadrat. Ingat ya, M besar ini adalah massa sumber gravitasi, bukan massa benda.
Ya, itu yang perlu kamu ingat. Gimana? Paham belum? Nah, kita dapat dua persamaan medan gravitasi sama dengan F per MB dan medan gravitasi sama dengan G kalikan dengan M dikalikan dengan R kuadrat. Ini kedua persamaan ini adalah persamaan yang paling penting untuk kalian ketahui tentang medan gravitasi. Ingat-ingat terus ya, intinya medan gravitasi itu kedua persamaan ini. Intinya yang perlu kamu ingat ini. Nah, perlu kamu ingat juga medan gravitasi ini kan pembagian antara besaran vektor. F kan vektor ya kemarin ya. Kemudian dibagi dengan massa itu kan skalar. Pembagian antara vektor dan skalar itu akan menghasilkan besaran vektor juga. Jadi medan gravitasi ini merupakan besaran vektor. Arahnya sama seperti gaya gravitasi, yaitu menuju pusat massa. Gitu ya. Ya. Biar kamu paham lagi, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Soal yang pertama itu ada seekor kancil mempunyai massa 20 kg dan mendapat gaya gravitasi dari suatu planet sebesar 2000 Newton. Pertanyaannya, besar medan gravitasi di tempat kancil adalah? Langsung kita jawab, diketahui gaya yang bekerja sama dengan 2000 Newton. Kemudian massa kancil sama dengan 20 kg. Langsung kita masukin, karena kita diketahuinya adalah F dan M, kita gunakan persamaan yang pertama. Maka kita jawab G sama dengan F per M. Langsung kita masukin G sama dengan 2000 Newton dibagi dengan 20 kg. Yang akan sama dengan G sama dengan 2000 bagi 20 sama dengan 100 Newton per kilogram. Gitu ya. Ini adalah medan gravitasi di tempat si kancil. Gitu ya. Oke. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor 2. Soal nomor 2. Bumi mempunyai massa 5,972 kali 10 pangkat 24 kg dan mempunyai jari-jari sebesar 6,371 kali 10 pangkat 6 meter. Pertanyaannya, besar medan gravitasi di permukaan bumi adalah? Nah, kita sekarang sedang mencari tahu medan gravitasi di permukaan bumi atau di tempat kita tinggali ya. Ya, sekarang diketahui massa bumi sama dengan 5,972 kali 10 pangkat 24 kg. Kemudian jari-jari bumi sama dengan 6,371 kali 10 pangkat 6 meter. Langsung kita jawab, karena yang diketahui adalah massa sumber gravitasi dan jari-jarinya, dan jaraknya, maka kita gunakan persamaan kedua, yaitu G sama dengan G kali M besar dibagi dengan R kuadrat. Langsung kita masukin G sama dengan konstanta gravitasi ya kemarin. Nilainya 6,672 kali 10 pangkat minus 11 dikalikan dengan massa bumi, yaitu 5,972 kali 10 pangkat 24, R-nya 6,371 kali 10 pangkat 6 kuadrat. Nah, coba kamu hitung nanti, nanti akan ketemu hasil G sama dengan 9,8 Newton per kilogram. Inilah medan gravitasi di tempat kita. Nilainya sekitar 9,8 Newton per kilogram. Gitu ya. Ya, itulah yang perlu kamu ketahui tentang medan gravitasi. Mungkin itu saja pembahasan tentang medan gravitasi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya yang membahas tentang percepatan gravitasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.